Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 7 di YouTube channelnya Bu Indah. Kali ini kita masuk ke bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk follow Instagram Bu Indah di @indariwantrisna dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ibu di Indah Selalu Indah. Oke? Oke, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang suhu. Suhu itu nanti ada macam-macamnya. Nanti ada yang kita kenal dengan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian alat untuk pengukur suhu dinamakan termometer ya. Kemudian di materi ini kita juga akan belajar tentang kalor, yaitu tentang perubahan suhu benda, perubahan wujud benda, dan kalor dibagi lagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Namun pembahasan kalor akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang suhu, seperti itu. Oke, di gambar ini Ibu sajikan ada gambar es dan gambar api. Jadi es dikatakan bersuhu rendah. Kenapa? Karena coba kita lihat di pojok yang kanan, titik beku es itu adalah, ingat-ingat ya, 0 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, kalau di bawahnya ada gambar api, jadi kalau api itu titik didihnya atau api dikatakan bersuhu tinggi karena dia mempunyai titik didih. Nah, titik didihnya itu adalah 100 derajat Celcius. Oke, nah apabila kalian suhu tubuhnya sedang demam, nah ini biasanya dinyatakan derajat panas suatu benda, seperti itu. Oke, next, berikutnya perbedaan antara panas dan suhu. Jadi kalau kalian mendengar panas dan suhu itu berbeda ya. Kalau panas artinya adalah salah satu bentuk energi yang mengalir, namun kalau suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Gitu. Jadi kalau panas dia mengalir, dan panas itu seperti air, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan tentang kalor ya. Panas itu nama lainnya adalah kalor. Jadi nanti kita akan mengenal konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, namun kalau suhu dia ada derajatnya, ada tingkatannya. Nah, untuk suhu tubuh normal manusia adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Pengertian termometer berasal dari kata thermos dan meter. Thermo artinya dalam bahasa Yunani artinya adalah panas, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi, termometer adalah alat ukur suhu. Oke, prinsip kerjanya adalah volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Jadi termometer ini dia sangat sensitif terhadap panas maupun dingin, seperti itu ya anak-anak. Nah, berikut adalah jenis-jenis termometer. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan termometer zat cair. Umumnya zat cair yang digunakan adalah raksa atau air raksa dan alkohol. Bisa dilihat di gambar. Ya, di sini Ibu sajikan gambar. Jadi ini adalah termometer laboratorium. Di dalamnya diisi air raksa atau alkohol. Jadi perbedaan antara raksa dan alkohol, kalau raksa ini adalah warnanya mengkilat, bereaksi cepat terhadap perubahan suhu. Kemudian titik didihnya lebih dari 350 derajat Celcius dan titik bekunya kurang dari 40 derajat Celcius. Nah, kalau yang alkohol sifatnya adalah tidak berwarna. Biasanya diberi warna merah atau biru, kemudian titik didihnya 78 derajat Celcius dan titik bekunya minus 130 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi kalau kalian pernah lihat gambar ini adalah termometer zat cair yang di dalamnya berisikan air raksa ataupun alkohol. Seperti itu. Jadi kalau dia suhunya panas, maka nanti cairannya akan naik. Ya, nanti akan menunjukkan di angka tertentu. Jadi nanti kita bisa baca suhunya berapa derajat. Nah, kalau suhunya dingin, nanti airnya pun akan menurun. Seperti itu, ya. Oke. Ini adalah skala termometer. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Skala-skala dalam termometer itu ada 4. Yang pertama Celcius,
yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Reaumur, dan yang keempat adalah Kelvin. Nanti cara menghitung merubah dari satuan skala ke skala yang lain akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita menggunakan skala satuan yang derajat Celcius seperti itu. Oke, yang kedua adalah jenisnya termometer bimetal. Jadi termometer bimetal ini adalah memanfaatkan logam untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam. Jadi bisa dilihat di gambar. Nah, apabila benda yang akan kita ukur itu suhunya panas, maka nanti termometernya akan melengkung. Karena termometernya ini terbuat dari logam sehingga dia akan memuai. Jadi akan bengkok ya, terlihat di gambar seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang ketiga termometer kristal cair. Nah, ini adalah dia bisa warnanya berubah-ubah sesuai suhu yang diperiksa. Jadi, cara menggunakannya cukup praktis, tinggal ditempel di dahi orang yang akan kita ukur ya. Nah, nanti warnanya akan berubah sesuai dengan suhu orang tersebut, seperti itu. Yang berikutnya adalah termometer digital. Nah, termometer digital ini termometer menggunakan sensor digital dan layar LCD untuk menunjukkan tingkat suhu. Mungkin kalian pernah lihat ya gambar termometer digital seperti ini. Biasanya ini digunakan diselipkan atau ditaruh di ketiak, atau ada yang digunakan diemut ya di mulut seperti itu. Tapi lebih sering diselipkan di ketiak. Jadi nanti ditunggu beberapa menit, kemudian nanti akan ada bunyi, kemudian tinggal kita baca hasilnya. Akan langsung menunjukkan angka seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah termometer infrared atau biasa dikenal dengan termometer inframerah atau terkenal lagi dengan termogan seperti itu. Jadi mungkin karena sekarang keadaannya adalah new normal, apabila kalian mau memasuki suatu tempat, biasanya diukur suhu badannya terlebih dahulu. Nah, biasanya menggunakan termometer termogan ini. Karena termogan ini cukup praktis, tinggal menembakkan seperti menembakkan ya, ditaruh di kening dengan jarak tertentu. Nah, nanti akan terlihat hasilnya, dan ini cukup cepat, tidak perlu menunggu lama seperti pada termometer digital seperti itu. Jadi nanti tinggal ditembakkan di dahi orang yang akan kita ukur suhunya, kemudian nanti langsung terbaca hasilnya seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu Indah. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Jangan keluar-keluar ya, jangan sering main, tetap pakai maskernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.